Oke, balik lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang turunan inverse trigonometri. Nah, di bab ini kita bakal membahas apa sih itu turunan inverse trigonometri dan apa juga kesamaan turunan tersebut pada sebuah segitiga dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang trigonometri itu. Setelah kita membahas turunan trigonometri, di video ini kita akan membahas turunan inverse trigonometri. Di video ini kita bakal belajar apa sih itu turunan inverse trigonometri. Kedua, kita akan membahas tentang kesamaan rumus-rumus tersebut terhadap segitiga. Dan kita membahas rumus-rumus inverse trigonometri itu sendiri. Saya Dylan, kita lanjut ya. Pertama, kita harus belajar apa sih itu fungsi inverse. Fungsi inverse atau yang dinamakan fungsi balikan adalah fungsi yang membalikan operasi sekarang menjadi fungsi mulanya. Contoh, kita punya fx sama dengan akar x. Nah, gimana caranya kita mengubah akar x itu menjadi fungsi semulanya, yaitu x. Berarti kita harus menguadratkan akar x ini menjadi x. Hasilnya adalah berarti fungsi inverse fx adalah x kuadrat karena kita harus menguadratkan akar menjadi x ya. Oke. Nah, gimana sih caranya kita menginverse sebuah fungsi? Kita mulai ke contoh yang awal tadi fx sama dengan akar x. Pertama, kita harus mulai mengubah fx menjadi y. Jadi y sama dengan akar x ya. Terus setelah itu kita akan menukar operasi x dengan y. Jadi akar y sama dengan x. Lalu kita harus mengubah y tersebut menjadi y sama dengan akar. Lalu kita harus mengubah persamaan tersebut menjadi y sama dengan. Caranya gimana? Caranya kita menguadratkan y, akar y menjadi y. Berarti y sama dengan x kuadrat. Nah, dari situ y-nya kita ganti dengan fungsi inverse x sama dengan x kuadrat. Nah, ini caranya mengubah fungsi menjadi inverse. Setelah kita tahu fungsi inverse, nah kita lanjut ke fungsi inverse trigonometri. Fungsi inverse trigonometri adalah fungsi inverse dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan banyak lagi. Nah, gimana cara kita menuliskannya? Cara pertama adalah kita masukkan pangkat min 1 seperti kayak tadi, tapi bukan pangkat, ini inverse ya. Nah, jadi sin inverse x atau arc sin x. Jadi ini arc sin tuh maksudnya inverse sin x. Nah, lalu gimana sih caranya kita mengubah fungsi trigonometri menjadi inverse? Yang pertama, sama kayak tadi, tukar x dengan y-nya menjadi x sama dengan sin y. Nah, lalu kita harus menjadikan sin y ini menjadi y sama dengan. Gimana caranya? Kita tahu bahwa fungsi inverse dikalikan dengan fungsi awalnya, ini contohnya sin inverse dikali sin, hasilnya adalah 1. Jadi kita harus mengalihkan kedua ruas dengan sin inverse. Jadi hasilnya adalah y sama dengan arc sin atau sin inverse x. Ya. Nah, kalau fungsi trigonometri biasa kita masukkan x-nya sebagai sudut dan menghasilkan sebuah sin, angka nilai sin, di fungsi inverse itu kebalikannya. Kita memasukkan sebuah nilai sin, kita akan menghasilkan sebuah sudut. Berarti si sin inverse x menghasilkan sebuah sudut dari sebuah nilai. Nah, berarti dari sini kita tahu semua fungsi inverse, mau sin itu cos, mau tan, cosec, apapun, kita bisa masukkan sebuah angka
yang hasilnya akan menjadi sebuah sudut. Ini adalah nilai-nilai valid fungsi sin, cos, dan tangen. Kita ingat bahwa tangen adalah sin per cos, jadi kita bisa bagi contohnya setengah per akar 3 per 2 itu adalah tangen pi per 6. Nah, ini adalah semua kuadrannya bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Fungsi inverse trigonometri juga ada kesamaannya dengan segitiga. Contohnya, kita punya segitiga ABC dengan sudut alfa. Nah, kita masukkan alfa ini ke dalam sin. Hasil dari sin tersebut adalah sebuah perbandingan. Lucunya sebuah perbandingan antara sisi-sisi segitiga itu. Kalau khusus sin, yaitu sisi depan dari segitiga, sudut A-nya berarti sisi BC dibandingkan dengan sisi miringnya, yaitu AC. Atau mudahnya kita bisa saja ingat dengan sin, fungsi sin dengan depan per miring, sin demi. Sama dengan cos, kalau cos itu fungsi sampingnya, samping A, samping sudut dari A, berarti AB dibandingkan dengan sisi miringnya, AC. Berarti kita bisa ingat dengan cos sami. Sama juga dengan tan, tapi dengan tan itu sudut depannya dibandingkan dengan sudut sampingnya, yaitu BC per AB atau tan desa. Nah, cara menghafalkannya gampang. Ini adalah sebuah gambar yang menurut kakak lumayan cukup gampang lah ya untuk mengingat. Sin kita bisa gambarkan gini, cos ini mirip C, dan ini tan. Ya, jadi sin itu sami, samping per miring. Cos, sin itu desa, depan per miring. Cos sami, samping per miring. Tan desa, depan per samping. Gitu ya cara bacanya. Oke, ini adalah rumus-rumus trigonometri, inverse trigonometri pada segitiga. Kita coba lihat rumus pertama, yaitu sin cos inverse x, yang kita tahu itu adalah menghasilkan sebuah sudut. Hasilnya adalah akar 1 minus x kuadrat. Gimana cara ini menjadi rumus kayak gini? Ya, kita jabarkan dari awal. Oke, kita mulai dengan rumus yang tadi. Pertama, kita membuat segitiga ABC. Lalu, kita masukkan sudutnya, yaitu cos inverse x. Yang kita tahu tadi, cos inverse x adalah sebuah sudut. Hasilnya sebuah sudut. Nah, kita ingat juga, cos adalah samping per miring. Supaya gampang, kita hasil dari cos itu kita masukkan sebagai x. Jadi samping per miring adalah x. Jadi kita masukkan sampingnya adalah x dan miringnya adalah 1. Jadi hasilnya x. Untuk memudahkan saja. Nah, untuk BC-nya, sisi BC, kita akan mengetahui berapa panjang BC dari Pitagoras. Kita langsung aja ya. Hasilnya adalah akar 1 minus x kuadrat. Nah, kita sudah punya nih segitiganya dan semua panjang sisi-sisinya. Untuk rumus ini, kita coba masukkan ke dalam sin. Nah, berarti kita harus ingat sin tuh desa, depan per samping. Untuk rumus ini, kita akan masukkan sin. Contohnya sin ya. Nah, kita ingat bahwa sin itu adalah demi, depan per miring. Berarti sin x, atau kita masukkan sin cos inverse x, yaitu akar 1 minus x kuadrat karena ini depannya, per 1. 1 ini miringnya, sin demi, yang hasilnya adalah akar 1 minus x kuadrat. Berarti kita bisa masukkan sin cos inverse x sama dengan akar 1 minus x kuadrat. Ngerti ya? Jadi kita bisa masukkan
cos inverse ini dengan apa saja, mau tan, mau itu sec, mau itu apapun. Tapi kita harus ingat perbandingannya dengan yang tadi yang kita sebelumnya sudah pelajari, yaitu sin demi, cos cosami, dan tan desa. Nah, lalu kita bisa masukkan juga ke dalam sebuah rumus trigonometri, misalkan sin, cos, tan, atau yang lainnya. Berarti ini fungsinya bisa kita pakai ke macam-macam rumus. Ini yang rumus-rumus umumnya. Cos yang tadi kita ada rumus sin cos inverse x, hasilnya yang tadi. Kalau ini cos, dalamnya sin inverse x, hasilnya ini. Dan banyak lagi, ini ada sec tan inverse, ada tan sec inverse. Oke. Ingat, diingatkan lagi, ini video bisa diulang lagi. Jadi kalau kalian diingatkan lagi, ini adalah video. Jadi kalian bisa mengulang lagi kalau kalian tidak mengerti ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah fungsi inverse turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang turunan inverse fungsi trigonometri. Ini cuma sekedar rumus. Jadi kita bisa hafalkan aja. Nah, berarti d per dx itu turunan sin inverse x, yaitu 1 per akar 1 minus x kuadrat. Nah, ini juga diingat ada batas-batasnya. Batas x yang ada di sini itu harus lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 1. Batas-batasnya ini adalah lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. Sama seperti cos, tapi cos ininya min 1. Ya, tan adalah 1 minus tan adalah 1 per 1 plus x kuadrat, dan sec adalah 1 per mutlak x akar x kuadrat min 1, dengan batas x mutlaknya harus lebih dari 1.